CBG ini emang koin gila guys ya. Gilanya itu bisa kalian lihat pada hari ini aja itu udah ngopam 1000% dalam waktu 2 jam ya, hanya 2 jam tanpa ngapa-ngapain, tanpa keluar rumah ya. Jadi emang kenaikan itu melampaui pergerakan koin-koin top 100 market cap ya. Contohnya Cardano ya. Naik puluhan persen aja udah syukur banget gitu ya. Lah ini ya malah melebihi pencapaian koin-koin lain ya. Tetapi yang perlu kalian lihat teman-teman ya, di setiap high gain yang ekstrim kayak gini, di setiap pom-poman yang ekstrim itu pasti selalu dibarengi dengan dump yang ekstrim pula ya, dengan aksi jual yang ekstrim pula gitu. Ya, karena di sini hanya dalam waktu beberapa jam setelahnya, tepatnya sampai jam sekarang ya, gua ngebikin ini jam 7-an ya, itu udah ngedam 90% ya guys ya. 90%. Bayangkan ya, kalian punya aset misalkan 10 juta ya, langsung jadi berapa, 1 juta ya dalam waktu beberapa jam ya. Jadi itu memang definisi kaya mendadak dan miskin mendadak guys ya. Nah jadi teman-teman harus paham ketika masuk di koin gini harus pinter gitu, nyari waktu masuk yang tepat dan waktu yang keluar tepat ya. Jangan kita tahu masuk doang, tahu ngebeli doang, tapi kagak tahu ngejual gitu, malah ngetengin loss yang berpuluh-puluh persen selama berbulan-bulan. Wah jangan sampai lah ya. Jadi emang fenomena gini tuh sesuai gitu dengan teori rubber band gitu ya. Semakin kalian menarik keras getah karet, semakin keras pula pantulan yang akan terjadi ya. Kagak mungkin kita narik keras pantulannya kagak keras, itu kagak mungkin ya. Jadi dengan adanya pom-poman koin CBG ini bisa jadi menandakan awal mula kebangkitan koin pom-pom Indodax ya. Jadi untuk kedepannya apakah kita perlu mengelis atau membuat daftar koin-koin yang emang jumlah koinnya itu dimiliki mayoritas oleh para bandar atau cukong ya. Nah ini perlu dibikin apa gimana nih guys ya, biar kita mudah memantau untuk bisa mengambil peruntungan di koin lokal gitu ya, ya di market lokal Indodax tercinta kita ini guys ya. Jadi seperti kalian yang udah nonton video analisis kita mengenai CBG sebelumnya, dari CBG sendiri emang untuk kepemilikan koin itu mayoritas dimiliki oleh bandar ya, atau cukong. Ini guys ya, kalian bisa buka ini aja untuk ngeceknya sendiri ya. Jadi gua kagak bohong, ini gua berdasarkan data ini guys ya, untuk hasil yang akan kita sampaikan ini. Kalian bisa buka CMC, cari CBG, kemudian penyelidik di sini ada etherscan.io karena dia berada di atas jaringan Ethereum ya. Kita buka terus buka bagian holders di sini. Jadi di sini kalau untuk total kepemilikan paus itu ada sekitar 275 token holders ya. Ini di luar Indodax. Jadi di sini guys ada kurang lebih 7 wallet utama yang menguasai lebih dari 90% kepemilikan di distribusi koin CBG ini. Ini kita hitung ya. 30 tambah 15 di sini 45 tambah 15 60 tambah 10 70 80 90 94% ya. Jadi 94% dari total supply CBG ini dimiliki oleh para cukong ya. Jadi kalian bayangkan ketika mereka mau take profit akan seperti apa harga CBG ini nantinya. Jadi feeling gua ini CBG ya, semoga aja kagak terjadi. Ini bisa jadi the next ALT ya. ALT itu kurang lebih mirip kayak gini juga ya, 90% lebih dimiliki oleh bandar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya kalian harga sekarang ya. Dan ALT sendiri kita lihat itu kurang lebih di bulan November kemarin ya, datanya tuh udah ada, kalian cek aja di YouTube gua, itu juga 90% ya itu dimiliki oleh bandar ya, dan kejadiannya itu beberapa bulan setelahnya. Nah CBG ini feeling gua dalam beberapa bulan ke depan ini bisa jadi ada potensi menjadi the next ALT, the next ALT. Nah ini yang patut kalian waspadai ya guys ya untuk koin CBG ini. Ya selain tiket holdersnya, kalian bisa lihat juga ini ada beberapa kejanggalan ya, terutama yang bagian supply ini kagak dijelasin supply yang berada berapa, bahkan di sini 0% ya. 0% udah gila ya. Terus di sini dari likuiditas bisa kalian lihat volume 90% memang ada di Indodax ya. Tapi sisanya ada di Coin Tiger dengan volume 81%, tapi likuiditasnya rendah ya. Jadi ini mencerminkan duitnya itu ada, jumlah koinnya itu ada di Coin Tiger tetapi nggak di trading karena untuk menyimpan saja ya. Jadi bandarnya take profitnya di mana ya, di Indodax, karena marketnya liquid sekali, sangat fluid sekali di Indodax ya, karena banyak sekali transaksi dan pada retail yang tidak mau melakukan research mengenai koin yang mereka beli. Terus juga di sini buat CBG sebenarnya itu melebihi target ya, target TP dari kita yang udah kita share di grup Telegram, yang mana target kita itu hanya berada di bagian resisten trendline yang bagian atas, which mean itu berada di angka di sejutaan ke atas ya. Sejutaan ke atas, kemudian di sini menjadi 12 juta gitu ya, itu waktu menitan. Wah sangat gila emang. Tapi di sini udah balik lagi ke harga sebelumnya ya.
Jadi itu candle daily-nya yang bener gila ya, pump and dump. Waduh. Nah, itu untuk CBG, semoga jelas dan membantu untuk teman-teman semuanya. Terus di sini selanjutnya kita akan sedikit analisis koin kunci ya, kunci koin yang mana ini adalah bisa gue bilang koin emasnya Indo Cukong. Tiap hari di shield, tiap hari infonya mengenai kunci terus ya kalau di grup Telegramnya. Bisa kita lihat ini sedikit berbanding terbalik dengan CBG ya. Di saat CBG ngepam, dia malah ngedam juga di sini. Di saat mayoritas koin lain setelah 14 Maret ngepam, dia malah ikutan turun di sini guys ya. Jadi di sini emang dari kunci ini nggak bentuk falling wedge-nya di sini bisa kita bilang terbreakdown, malah nggak breakout ya, belum ada indikasi breakout dan masih terus berlanjut di sini. Sebenarnya dari dari kunci ini dia tuh peaknya kenaikannya tuh ada di tanggal 12 Maret kemarin, saat yang mana di grupnya itu benar-benar dipom-pom sama foundernya, sama Joko Crypto, sama pokoknya sama adminnya lah, dipom-pom ya. Nah, pas sampai 9.000 ini ya langsung di sell habis-habisan nama yang punya barang ke harga sekarang ke 4.000. Jadi emang untuk kunci ini ya gua rasa ini bisa jadi wave keduanya buat kunci. Kalau misalkan kita bikin ini adalah bullish impulsive wave ya. Sedangkan kalau kita lihat emang kata mereka kunci lagi emang dalam masa pembangunan, masa development, wajar koreksi ini itu ya. Nah, kalau misalkan proyeknya jadi, ini kurang lebih chartnya mirip kayak Raca zaman dulu ya. Ini bisa kita bilang wave 1, wave 2, wave 3. Jadi ini sebenarnya menunggu untuk wave 3 terbentuk ya guys ya. Jadi buat holders kunci yang emang percaya sama Indo Cukong dan sama Joko Crypto selaku foundernya, wah boleh banget menaruh harapan besar di koin ini ya. Apalagi misal ini yang udah ngebeli di harga 0,6, 0,7 ya menurut gua di hold aja sih ya. Itu udah floating berapa persen, 50% ke atas ya, why not. Nah, sedangkan yang baru masuk misalkan bisa pertimbangkan untuk area cut loss aja ya, lebih baik menurut gua, lebih baik untuk pertimbangkan area cut loss, karena kalau nggak dipertimbangkan waduh bisa dalam banget kayak ICN. Bahkan untuk ICN itu sebenarnya dia juga ngebentuk wave 2, tapi wave 2 itu dalam banget, jadi gagal wave 3. Jadi emang bisa dibilang itu adalah dump ya. Apalagi ICN kita lihat dia bahkan udah sampai di bawah titik garis supportnya di sini ya. Ini kalau kita lihat ICN yang ada di share oleh Indo Cukong kemarin, wah itu parah banget juga sih dumpnya. Oke, itu buat kunci gua rasa udah cukup jelas ya. Jadi selanjutnya yang terakhir di sini kita seperti biasa kan nge-update dari Bitcoin ya. Jadi untuk Bitcoin guys, seperti yang kalian lihat di sini kita sudah berada di zona pentungan ya. Zona pentungan palu merah ya. Jadi di sini masih ada potensi untuk terbentong seperti dua puncak sebelumnya di sini. 1 2 3 ada 3 ya. Jadi emang di sini bisa kita bilang adalah resistance yang kuat buat BTC ya. Jadi nggak nutup kemungkinan dia bakal terjadi koreksi lagi ya. Koreksinya gimana tuh Bang ya untuk area swing yang akan mungkin terjadi. Jadi di sini yang pertama akan kita turunkan dulu time frame-nya ke 1 jam gitu agar lebih jelas ya. Nah, jadi dengan 1 jam ini saya lihat di sini ada channel uptrend ya. Channel uptrend dengan bottomnya di sini kurang lebih ada di sekitaran 43.000 atau persis berada di support di sini 43.200 ya. Jadi misalnya di sini area konsolidasi DM15 ini jebol ya, dia akan jatuh dulu ke area support 43.700 ya. Dan kemudian di sini kita akan ngelihat reaksinya nanti bagaimana, apakah kuat untuk menahan dari 43.000 ini apa enggak ya. Jadi emang kita harus nunggu reaksi market ya untuk melihat bagaimana support terkuatnya akan mampu menahan itu di area mana. Nah, untuk potensi koreksi lebih besar itu bisa terjadi kalau misalkan dia udah meleng dari big trend line yang di 1H ini. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa dibilang masih berada di area pertengahannya ya. Terus ini misal nih dari BTC pergerakannya benar-benar kuat ya, maka kita bisa langsung masuk ke atas area 45.000 dan langsung ngebikin area sideways di antara 45 sampai 48.000 ya. Yang mana kita udah nggak nyentuh area tersebut selama kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan kita belum menyentuh area itu. Jadi ini benar-benar bisa menjadi momen besar gitu untuk BTC kalau misalkan dia breakout gitu ya di sini. Nah, jadi teman-teman jangan kaget ya apabila misalnya terjadi koreksi pun udah kita bikin area swing-swingnya yang mungkin bakalan terjadi di sini ya guys ya.
Nah, jadi itu untuk BTC, kita harus menunggu terlebih dahulu wait and see gitu ya, untuk reaksi market ke depannya bagaimana. Jadi, gua rasa cukup dulu ya itu untuk analisa buat hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi besok. Jadi see you in next video guys ya, bye bye.